Habib Soleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Ia dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman yang hijrah ke tanah Jawa pada sekitar 1920-an dan menetap di Jember hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karomah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seseorang wali. Di awal kehidupannya, Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 dengan nama asli Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya merupakan seorang ulama bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Untuk lokasi makamnya sendiri bertepatan di Jalan Kemuning, Kerajaan Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lebih tepatnya berseberangan dengan Stasiun Tanggul. Sayangnya, tempat parkir yang ada di sana kurang luas, sehingga ketika di hari tertentu yang mana banyak peziarah berdatangan memarkirkan kendaraannya di luar area parkir atau di jalan umum lebih tepatnya. Dan untuk saat ini, masjid yang ada di makam Habib Soleh masih dalam proses pembangunan agar dapat menampung banyak jamaah yang berdatangan. Karena sebelum pembangunan saat ini, masjid tersebut kurang luas untuk menampung peziarah ketika ada haul atau malam Jumat Legi. Dalam segi pengelolaan wisata religi makam Habib Soleh Tanggul dikelola oleh pihak ahli waris Habib Soleh Tanggul. Meskipun dikelola pihak swasta, tetapi dalam pengelolaan sudah menerapkan asas-asas pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Tetapi di dalam pengelolaan wisata makam Habib Soleh Tanggul secara umumnya tidak melakukan pemasaran. Namun, tetapi secara khusus masih menggunakan pemasaran, melainkan itu berupa undangan, yang mana undangan tersebut hanya ajakan atau mengundang, dan hadir tidaknya itu terserah yang diundang, tidak khusus untuk kepentingan finansial. Dalam pengelolaan wisata religi, pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pengelolaan wisata religi makam Habib Soleh Tanggul. Pertama, lingkungan islami bagi wisatawan atau pengunjung. Pihak pengelola wisata religi makam Habib Soleh Tanggul menyediakan tempat khusus bagi perempuan dan laki-laki, tempat wudhu dan kamar mandi khusus perempuan dan laki-laki agar terhindar dari pencampuran antara laki-laki dan perempuan atau ikhtilaf. Kedua, penyediaan sarana prasarana bagi wisatawan seperti akses jalan menuju lokasi yang mudah, masjid, tempat peristirahatan, listrik, air, tempat mandi, dan lain sebagainya. Ketiga, keterlibatan masyarakat setempat di mana masyarakat sekitar juga ikut andil dalam membantu kelancaran program wisata seperti tugas kebersihan, petugas parkir, dan lain sebagainya. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan wisata religi makam Habib Soleh Tanggul. Pertama, ketidakpatuhan wisatawan terhadap peraturan. Kedua, terbatasnya area bagi wisatawan. Ketiga, lalainya pengunjung wisata terhadap kebersihan setempat. Adapun syiar nilai-nilai Habib Soleh Tanggul, yaitu syiar merupakan sebuah komunikasi atau informasi atau menginformasikan, mengajak terhadap sesuatu yang bersifat keagamaan. Syiar nilai-nilai dakwah yang dilakukan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu 1. Melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau musola, karena banyak keutamaan sholat berjamaah seperti memperbanyak baca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang beliau amalkan dikenal dengan sholawat mansub. Kemudian berbakti kepada orang tua, karena begitu besarnya jasa orang tua kepada anak-anaknya. Kepada para da'i, Habib Soleh menyampaikan agar sering-sering menyampaikan nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi dengan saudara dan kerabat, menjalankan atau melaksanakan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari atau menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syiar nilai-nilai dakwah Habib Soleh yang juga ditulis dalam manakibnya adalah sebagai berikut. Hendaklah setiap kamu menjaga sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah, muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menandakan bahwa apa yang dilakukan Habib Soleh juga melanjutkan dakwah yang disampaikan kakek buyutnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan karomah-karomah beliau yang begitu sangat luar biasa ketika beliau masih hidup. Selain itu, sampai saat ini Yayasan Riyadhus Shalihin atau Wisata Religi Makam Habib Soleh Tanggul sampai saat ini masih aktif meneruskan syiar-syiar yang dinasihatkan oleh Habib Soleh Tanggul yang dibina langsung oleh Habib Muhdor Al-Hamid dan dibantu oleh para kerabatnya yang selama ini menjadi pengurus Wisata Religi Makam Habib Soleh Tanggul. Adapun karya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Soleh mengungkapkan rasa cinta pada Rasulullah, Ahlul Bait, serta nasihat-nasihat dalam rangkaian syair Arab dalam model Asyirul Humaini atau semacam puisi rakyat Yaman, dan menggunakan tingkat kebahasaan yang sangat tinggi, bukan sejenis syair Arab fusya yang bisa dipelajari menggunakan ilmu aruj. Menurut peraturan keturunan dia, karya syair Habib Soleh memiliki tingkat sastra yang sangat tinggi. Beberapa keluarga ataupun ulama sudah membaca beberapa syair untuk diterjemahkan, namun mereka mengakui kerumitan dalam proses pengubahannya. Salah satu qasidah Habib Soleh yang terkenal dan sering dilantunkan oleh para musyid yaitu qasidah Ya Ahla Bitin Nabi. Dalam syair ini, Habib Soleh menggunakan tentang keutamaan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ada lagi karya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang diijazahkan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Jember, yaitu Sholawat Mansub. Siapapun yang istiqomah membacanya akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dimudahkan segala urusannya, dilembutkan hatinya, dan diberkahi anak-anak keturunannya, akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang la khaufun alaihin walahum yahzanun, atau tidak ada ketakutan lagi bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Untuk karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yaitu nama Habib Soleh kian terkenal dan harum. Kisah-kisah yang menceritakan karomah beliau tak terhitung, tetapi perlu dicatat, karomah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses panjang, yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah atau sempurna. Dan itu dilakukan secara konsekuen dan terus-menerus atau istiqomah, sampai dikatakan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karomah. Salah satunya yaitu doa turun hujan. Dikisahkan pada waktu itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid bersama Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi sedang berkunjung ke Witan, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Di tengah perjalanan melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang sedang berkumpul sedang melaksanakan sholat istisqa, yakni doa meminta hujan, karena pada saat itu daerah tersebut sedang dilanda kemarau yang sangat panjang dan sangat tandus. Air adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Maka sholat istisqa dilakukan di daerah tersebut untuk memohon turun hujan. Selesai sholat istisqa, nampaknya belum juga turun hujan atau tanda-tanda seperti mendung atau mau turun hujan. Melihat hal tersebut, kemudian Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid menghampiri mereka dan menengadahkan tangannya sambil berdoa meminta turunkan hujan. Kemudian tidak lagi keajaiban datang, tidak lama dari itu hujan pun turun membasahi daerah tanah tandus tersebut. Untuk karomah selanjutnya yaitu bertemu Nabi Khidir. Saat masih muda, Habib Soleh Tanggul tengah berjalan menuju stasiun kereta api Tanggul yang jaraknya sepelemparan batu dari kediamannya. Tiba-tiba datang seorang pengemis yang meminta uang. Saat itu Habib Soleh Tanggul membawa uang 10, namun ia menjawab tidak ada uang.
karena hanya itu yang dimiliki. Sang pengemis pun akhirnya pergi. Tak lama kemudian pengemis tersebut datang lagi dan meminta uang. Habib Soleh pun menjawab sama, tidak mempunyai uang. Sang pengemis pergi lagi. Tak berselang lama, pengemis tersebut datang lagi untuk ketiga kalinya dan meminta uang. Habib Soleh pun menjawab seperti sebelumnya. Selanjutnya, pengemis tersebut menjawab, "Yang 10 rupiah di sakumu." Mendengarkan lontaran pengemis tersebut, Habib Soleh Tanggul pun kaget. Ia lantas menjabat tangan pengemis itu. Ketika itu, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Menurut keterangan di kitab-kitab klasik, ibu jari tanpa tulang merupakan salah satu tanda fisik Nabi Khidir. Dan karomah selanjutnya yaitu karomah Habib Soleh Tanggul singkirkan wabah penyakit dengan secari kertas. Singkat cerita, semua perintah Habib Soleh langsung dilaksanakan. Hasilnya, seluruh penduduk kampung yang tadinya jatuh sakit seketika langsung sembuh. Mereka pun bergembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun, ada yang mengganjal hati sang kepala desa di balik keajaiban tersebut. Ia pun penasaran apa kalimat yang ditulis Habib Soleh di secari kertas yang diceburkan ke danau tadi. Ia lantas menyuruh salah seorang warganya untuk menyelam dan mengambil kertas tersebut. Setelah didapat, di kertas itu tidak ada tulisan istimewa semacam rajah, wafa atau doa-doa dari Al-Quran atau hadis. Tetapi di kertas itu hanya ada tulisan "Selamat tinggal Madebluk". Begitulah salah satu keistimewaan karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Untuk karomah selanjutnya yaitu sumur keramat Habib Soleh Tanggul, ilmu dukun santet musnah seketika. Menurut cerita masyarakat setempat, sumur itu ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai medis maupun non-medis, seperti santet, teluh, sihir, tenung maupun pelet. Pada zaman dahulu, saking banyaknya tamu yang berkunjung ke tempat Habib Soleh, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh beliau. Disebabkan karomah seorang wali yang mencapai makom kutub atau kedudukan tertinggi dan mulia di zamannya, air itu mampu mendatangkan manfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Adapun tata tertib peziarah. Peziarah harus berpakaian sopan menutup aurat, tidak boleh ngumpul antara muslimin dan muslimat, tidak boleh memindah atau mengambil benda-benda sarana komplek wisata religi makam, menjaga kebersihan komplek pemakaman dengan membuang sampah, kotoran, puntung rokok di tempat yang telah disediakan. Adapun sarana dan prasarana yang ada di area wisata makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yaitu masjid dan area parkir yang luas, serta kamar mandi dan toilet khusus pria dan wanita. Juga peristirahatan, adapun pertokoan dan kios dan tempat peristirahatan bagi peziarah. Untuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yaitu tahlil, istighosah, khotmil Quran, maulid Nabi, haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, dan kajian sore tentang fikih dan akidah.